Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun sudah melakoni 2 pertandingan penting di Malaysia, Semen Padang FC belum puas. Kabarnya, manajemen berencana menggelar satu laga uji coba tambahan lagi sebelum benar-benar fokus menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Hal ini menunjukkan keseriusan klub untuk mengevaluasi dan menyempurnakan performa skuadnya. Strategi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi semua pemain, terutama yang baru, agar semakin cepat beradaptasi dengan gaya permainan tim dan intensitas kompetisi. Laga uji coba tambahan ini direncanakan digelar setelah kepulangan tim dari Malaysia. CEO Win Bernardinho menegaskan bahwa fokus utama dalam laga-laga pramusim ini bukan melulu soal hasil menang atau kalah, melainkan lebih menitik beratkan pada proses pengembangan kekompakan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap performa tim. Semen Padang FC sendiri masih harus berjuang keras di Liga 1 musim baru nanti. Di samping uji coba melawan klub Malaysia, Semen Padang juga berupaya melengkapi dan memperkuat skuad lewat perekrutan pemain baru, serta perpanjangan kontrak beberapa pemain lama. Manajemen memberikan sinyal akan ada tambahan pemain demi menghadapi persaingan ketat di Liga 1 musim ini. Ini menjadi bukti konkret bahwa klub tidak hanya serius dalam aspek pertandingan, tapi juga pembinaan dan perencanaan jangka panjang. Pelatih Eduardo Almeida juga punya tugas besar untuk meracik taktik dan strategi yang efektif. Menghadapi klub Malaysia yang merupakan perwakilan Super League negeri jiran, tentu menjadi tantangan tersendiri karena mereka dikenal kompetitif dan memiliki gaya permainan berbeda dari Liga Indonesia. Di sisi lain, TC dan uji coba di Malaysia memberikan banyak manfaat, memberikan gambaran nyata performa tim saat bertanding di lapangan, menciptakan chemistry antar pemain, terutama yang baru bergabung, memberikan pengalaman tandang yang penting bagi mental bertanding, memperbaiki aspek teknis dan taktis melalui evaluasi langsung, dan memantau kesiapan pemain untuk musim kompetisi yang cukup berat. Semua ini akan menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam menyambut Liga 1 2025-2026. Ini juga menjadi contoh yang baik bagaimana klub Indonesia mengambil langkah serius untuk meningkatkan kualitas tim lewat persiapan yang matang dan adaptasi dengan lawan dari luar negeri. Nathan Juaon akhirnya resmi bergabung dengan klub Divisi 2 Liga Belanda, Willem II Tilburg. Pengumuman resmi transfer Nathan ke Willem II dilakukan pada tanggal 21 Juli 2025. Ia menandatangi kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim tambahan. Ini menjadi kesempatan penting bagi Nathan untuk kembali bersinar dan mendapatkan menit bermain reguler setelah sebelumnya kontraknya di Swansea City diputus pada musim panas 2025. Meskipun Nathan sudah mengamankan klub baru, kondisi berbeda dialami 2 pemain timnas Indonesia lain yang hingga kini belum mendapatkan klub. Mereka adalah Tom Maye dan Justin Hubner. Kedua pemain ini masih berstatus tanpa klub pada akhir Juli 2025. Padahal bursa transfer musim panas sudah mulai berjalan intensif. Tom Haye, sebelumnya ia bermain di Almer City FC di Eredivisie Belanda. Namun kontraknya sudah habis dan sampai saat ini ia belum menemukan klub baru untuk musim depan. Sementara itu Justin Hubner, pemain muda potensial belakang yang juga pernah diasuh di akademi beberapa klub di Belanda, sedang mencari klub untuk melanjutkan karir profesionalnya. Belum ada kepastian mengenai klub baru mereka, meskipun terus ada rumor dan peluang, baik di Eropa maupun potensi kembali ke Indonesia. Situasi ini tentu mengundang perhatian, mengingat kontinuitas bermain di klub sangat penting untuk menjaga kondisi fisik dan performa pemain, agar siap ketika dipanggil ke timnas, terutama menjelang agenda besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, yang akan dimulai Oktober nanti. Manajemen timnas Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert tentu berharap para pemain naturalisasi ini bisa segera mendapatkan klub baru yang tepat, agar performa mereka optimal. Nathan yang sudah mendapatkan ruang bermain di Willem II diyakini akan menjadi aset penting di lini pertahanan timnas. Sedangkan Tom Haye dan Justin Hubner harus segera mencari klub agar tidak kehilangan ritme pertandingan. Está falando sobre o Jorge Amati e o Tomaye. Eu não estou autorizado pela direção para falar sobre as contratações. Isso está em segredo, mas eu espero que eles venham. Mas o senhor acha que eles são jogadores que entram dentro do seu esquema? Sem dúvida não. São grandes jogadores que iriam ajudar muito a gente se viesse. Menghadapi situasi ini, Tom Haye dan Justin Hubner diharapkan menggunakan waktu dengan maksimal untuk menjaga kebugaran dan terus berlatih.
sembari membuka peluang dengan klub-klub yang masih membutuhkan pemain berkualitas. Peluang mereka untuk kembali naik level akan sangat bergantung pada respon cepat dalam bursa transfer dan kesiapan mental serta fisik. Kabar bergabungnya Nathan Juaon ke Willem to Tilburg merupakan angin segar bagi timnas Indonesia dan tentu untuk perkembangan karir sang pemain. Nathan kini punya tempat untuk bermain dan berkembang, sekaligus membuktikan kualitasnya di 5 besar negara sepak bola Eropa. Namun, perjalanan karir Tom Hyatt dan Justin Hubner saat ini menunggu titik terang, di mana mereka mesti segera menemukan klub baru agar tetap kompetitif dan siap membela Garuda di masa depan. Yeah, probably people find the answer a little bit disappointing, but Yeah. No, it's yet to be determined which club I will be joining. So the good thing is it's getting more busy for you, for your agent. That's a little bit how, for the people who are not really familiar with it, but if you're like a free agent, we're halfway in June now. Yeah. And a lot of times you would think in a world like this, like if the season ends, a lot of teams are already busy and want to be ready before the season starts with creating the team. Alasan utama Tom Hyatt dan Justin Hubner belum mendapatkan klub baru hingga saat ini adalah karena proses negosiasi dan pencarian klub yang masih berlangsung, serta belum ada keputusan final dari kedua pemain maupun klub yang berminat. Tom Hyatt yang sudah resmi dilepas oleh Almer City pada Juni 2025 dan sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa seperti Watford dan Oxford United. Juga sempat ada rumor negosiasi dengan Persija Jakarta di Indonesia. Tetapi hingga sekarang belum ada kesepakatan yang tercapai. Sementara Justin Hubner yang kontraknya habis dengan Wolverhampton Wanderers juga belum mengumumkan klub baru, baik di Eropa maupun Liga 1 Indonesia. Secara umum, kendala ini bisa terjadi karena persaingan ketat di bursa transfer musim panas, pertimbangan karir keduanya, dan kebutuhan untuk menunggu tawaran klub yang sesuai dengan harapan baik dari sisi finansial maupun kesempatan bermain. Tom Hyatt masih ingin melanjutkan karir di Eropa, yang mungkin membuatnya lebih selektif dan memilih klub baru. Jadi, sampai Juli 2025, keduanya masih berstatus bebas transfer, dan belum ada kepastian resmi klub baru mereka. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang dengan cara subscribe, like, dan share, ataupun berikan komentar atau kritikan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.